Halo semua, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perubahan dan inovasi. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang teknologi. Lebih tepatnya tentang pengembangan talenta-talenta teknologi di Indonesia. Di Goto Impact Foundation sendiri, kita ada Tech Talent Development Program bernama Generasi Gigi yang sudah dijalankan selama 3 tahun. Di episode kali ini kita bakal kupas tuntas tentang insights yang didapetin dari program Generasi Gigi. Dan semoga insights yang didapatkan dari program ini dapat berguna bagi teman-teman di institusi maupun organisasi yang akan melakukan program yang serupa. Di episode kali ini ada aku Micha dan di sini aku bersama teman-teman di balik layar Generasi Gigi. Yuk kita kenalan dulu. Oke, hai Kak, boleh kenalin dong satu-satu, mungkin dari Kak Zanya dulu kali ya. Halo semuanya, kenalin aku Zanya, aku dulu di Gigi jadi partnernya Ong untuk nge-running program Gigi. Sekarang sih aku udah jadi Learning Associate di Goto, masih di satu Goto Ecosystem. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Ong. Saat ini aku bekerja di Goto Impact Foundation sebagai program associate untuk Generasi Gigi. Salam kenal semuanya. Oke, jadi ada Kak Zanya dan Kak Ong. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, pasti awalnya pengen tahu dong, sebenarnya program Generasi Gigi itu apa sih Kak? Dan sebenarnya apa sih yang bedain program ini dari program-program lainnya? Oke, menarik ya. Nah Micha, jadi program Generasi Gigi ini adalah program pengembangan talenta teknologi untuk fresh graduates, kemudian students baik dari universitas ataupun SMK yang ingin mengembangkan dirinya sebagai tech talents. Nah, kita memberikan learning resources, infrastructure, sampai ke ekosistem mentorship sehingga nanti mereka lebih future ready talent ke depannya. Menurut kalian gimana? Nah, ini menariknya juga yang dari Gigi ya, yang aku pahami selama ini tuh adalah effort kita tuh gede banget untuk itu. Kita beneran kerasa banget kolaborasinya, karena kita nggak cuma nge-guide peserta yang dari luar Jawa juga, tapi kita tuh beneran meng-guide industri partner, bahkan yang kita sebut mungkin bisa jadi kompetitor kita ajak juga, supaya bisa ngasih kesempatan anak-anak Gigi tuh ngerasain dunia kerja itu seperti apa gitu nantinya. Wow, jadi berarti bukan cuma pengembangan talent doang, tapi juga mereka sampai bisa ngerasain real work life gitu ya, sama industri partnernya dari Goto Impact Foundation. Betul banget, jadi kita menggandeng semua stakeholders yang memang pengen memajukan program talenta teknologi ini sendiri, mulai dari universitas, kemudian industri partner, pemerintah, dan juga bahkan employee-employee dari Goto sendiri pun sangat antusias untuk menjadi mentor di program Generasi Gigi ini. Bener banget, bener banget. Oke, terus aku lihat nih kayaknya Kak Bro bangga banget ya sama program ini. Nah, aku pengen tahu dong kira-kira ada gak suatu pencapaian atau momen yang kayak bikin kakak-kakak ini bangga banget sama bagaimana program Generasi Gigi itu udah dilakukan gitu? Mungkin yang lebih lama dulu. Iya, aku sebenarnya udah dari batch pertama kan ya. Dan yang ngebanggain adalah pertama, program ini tuh selalu berkembang sih. Dari segi scale-nya, numbers of participant, itu kita akan selalu ditambahin. Dari sisi, track yang dibangun gitu di dalam Giginya. Jadi anak-anak ini bisa pilih mereka mau belajar apa sih sebenarnya sesuai dengan kebutuhan industri juga. Jadi Gigi tuh dari tahun ke tahun, dari batch ke batch, itu pasti akan selalu berkembang. Kita akan selalu belajar ke orang yang kita sebutnya subject matter expert ya, orang yang emang ngerti industri teknologi di Indonesia tuh kayak gimana sih dan kira-kira kebutuhannya apa gitu. Dan aku pikir itu yang membedakan kita sih, kita tuh nggak rigid, terus dan itu yang bikin Gigi tuh juga tetap relevan walaupun udah 3 kali dijalanin gitu. Kalau dari Om? Nah, kalau yang membanggakan dari Generasi Gigi, karena setiap harinya kita melihat orang-orang sangat gigih ya dari peserta-peserta kita. Jadinya kita juga belajar nih sebagai orang yang menyelenggarakan program ini sendiri. Misalnya dari yang tadinya mungkin mereka belum familiar dengan teks-teks tertentu yang ada di industri teknologi, ataupun belum bisa bahasa Inggris. Tapi karena mereka gigih, mereka ulet, dan mau belajar satu sama lain, sesama peers, dan juga mau belajar dari mentornya, akhirnya mereka mampu untuk
berdiri sendiri dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan impian mereka. Dan itu salah satu yang cukup membanggakan sendiri sih bagi aku. Benar-benar. Aku nambahin dikit ya, karena tadi keinget. Another thing juga tentang Gigi adalah komunitas yang dibangun setelah Gigi gitu. Kayak setelah program ini selesai, satu batch itu selesai, kita tuh masih connected to each other. Karena emang yang pengen kita bawa adalah gimana sih kalian juga, anak-anak peserta Gigi ini bisa networking sama mentornya, sama mentor dia, sama asistennya juga di kelas, sama kita sebagai penyelenggara gitu. Karena setelah kelas bahkan kita bisa main ke mereka dulu punya Discord gitu kan buat tempat komunitasnya. Kita ngobrol di situ sampai malam, main game segala macam kan. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin Gigi juga heartwarming banget, karena dia itu komunitasnya bahkan jalan sampai sekarang. Jadi aku sering banget dapat masukan juga kayak, kemarin anak Gigi nih ada yang masuk ke Goto loh, dia udah sekarang di tim mana, dan itu juga karena dia sempat ngobrol sama mentornya, agak ragu mau masuk, takut nggak diterima gitu, nggak lolos wawancara interview. Jadi itu sih yang aku seneng juga soal Gigi. Betul. Wah, kayaknya banyak banget hal yang menarik, dan aku tadi ada beberapa hal yang menarik, aku pengen gali lebih dalam sih. Mungkin pertama tadi, aku tertarik banget, ternyata kayaknya latar belakang peserta Gigi ini banyak banget ya, kayak very diverse gitu. Nah, aku pengen tahu sih sebenarnya mereka berasal dari mana aja secara, ya kira-kira mungkin kotanya di mana, atau universitas seperti apa, dan juga kenapa sih penting aspek diversity itu di program-program yang seperti ini. Menarik banget nih gitu, dan sejalan sama apa yang kita lakuin. Benar-benar. Nah, jadi yang membedakan generasi Gigi sama program-program lainnya, kita cukup inklusif ya sebagai program berskala nasional. Nah, ini juga yang kita lihat dari setiap batch-nya, kita selalu mengevaluasi. Nah, di batch ketiga terakhir kemarin, kita melihat pada batch 1 dan batch kedua, ternyata program generasi Gigi ini tuh terfokus pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, di batch ketiga kita melihat, saatnya kita melebarkan gitu ya, agar impact ini tuh tidak hanya tidak hanya dirasakan di salah satu wilayah tertentu aja, tapi dirasakan oleh seluruh peserta yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, salah satu strateginya, kita bekerja sama dengan 12 universitas yang datang dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur. Sehingga nantinya anak-anak yang mungkin belum terekspos atau tidak memiliki aksesibilitas untuk pengembangan talenta teknologi, mereka bisa mendapatkan hal ini directly langsung dari program generasi Gigi ini. Dan dari sana kita melihat, ternyata anak-anak yang tadinya tidak dapat akses ini punya kualitas yang sama loh gitu. Bahkan mereka memiliki kekepoan dan keinginan belajar yang sangat tinggi, karena mereka melihat, aku sudah dikasih privilege untuk belajar langsung dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, dan aku harus memanfaatkan itu. Betul, dan fun fact-nya, anak-anak Gigi itu nggak semuanya datang dari background IT atau background yang relevan sama teknologi. Ada yang dari sejarah, bener, ada yang library, ada yang sosial juga, bahkan psikologi ada, karena emang semangatnya pengen belajar, tahu soal gimana tech itu kan luas banget ya, nggak cuman yang software engineers doang, tapi ada soal data, ada lagi nanti IT infra dan lain-lain gitu, kayak luas banget. Jadi emang di sini mereka tuh tergabung di sini emang karena semangat untuk belajarnya itu. Gitu. Kegigihan. Beneran namanya tuh sangat representatif sama anak-anaknya ya, kayak bagus banget sih pilihan namanya. Terus tadi aku juga lihat kayak emang berarti dengan ini membuka kesempatan tadi, kayak kita kalau dilihat-lihat mungkin program-program ini saking kerennya kadang-kadang cuma terbuka untuk di Pulau Jawa aja, dan I think it's a very important thing untuk bisa memastikan bahwa ya kesempatan yang keren seperti ini nggak cuma di Jawa gitu, karena semuanya harusnya punya kesempatan yang sama, apalagi soal talenta, soal teknologi gitu yang tinggi banget demand-nya. Mungkin aku mau nambahin ya, selain dari pemerataan untuk wilayah yang ada di Indonesia, kita juga melihat profil-profil dari pesertanya sendiri. Tidak hanya untuk anak-anak yang lulusan dari universitas ataupun student dari universitas, tapi kita juga menyasar dengan anak-anak dari SMK. Karena kita ngelihat nih, beberapa orang mungkin tidak punya privilege untuk berkuliah, dengan mereka memiliki keahlian di bidang teknologi, ini bisa membantu mereka juga untuk memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pasar teknologi itu sendiri. Dan ternyata memang banyak juga peminatnya. Bahkan dari program generasi Gigi ini, mereka pun terkoneksi orang-orang yang memang memiliki keahlian di bidang teknologi dari berbagai industri yang ada. Selain itu juga, di batch pertama kita ada dari ibu rumah tangga. Benar banget. Keren banget ibu-ibunya. Coba ceritain deh kayaknya. Aku sebenarnya nggak di situ juga ya, tapi aku sempat
karena pas aku masuknya di batch pertama itu pas graduation juga, jadi kelihatan tuh ibunya tuh itu graduationnya online kan, dia on cam terus ada anaknya, dia sambil gendong anak, dan aku diceritain juga kayak waktu masa kelasnya pun dia ikut kelasnya itu dia beneran sambil gendong anak gitu untuk belajar, dan maksudnya kelas di gigi itu kan didesain supaya selalu dua arah ya. Jadi mentor-mentor kita pun juga dilatih untuk supaya bisa kalau bawain kelas tuh bukan yang kayak dosen lecturing yang cuman satu arah di mana dia ngomong terus ya udah yang lain dengerin aja. Itu enggak, tapi anak-anak ini juga karena tadi background-nya macam-macam, mereka tuh bisa sharing gitu ke kelas apa sih sebenarnya experience mereka dan gimana cara mereka misalnya nyelesain satu case gitu di kelas. Dan ibu itu dengan semangat belajarnya, dia tetap mau sharing juga gitu, walaupun mungkin ya terbatas lah, dia pastikan background-nya juga bukan dari IT gitu. Dan untuk supporting inclusivity ini juga, di batch kedua kemarin, kita bahkan jumlah peserta perempuannya mencapai 38%, yang mana kita ingin semakin banyak women in tech ke depannya di Indonesia. Betul, kayak ini bener-bener eye-opening banget sih. Maksudnya, mungkin kalau misalnya kita ngomongin talenta tech, bayangnya oke, laki-laki, dia masih muda, kerjanya pakai kacamata. Itu kayak stereotip yang menurut kita harus dibantah banget. Betul. Karena harusnya semuanya punya kesempatan yang sama kan, baik tuh mau perempuan, mau dari luar Jawa, mau bahkan ibu rumah tangga, nggak mandang usia lah. Jadi, the inclusivity and diversity-nya juga kerasa banget di program ini. Itu kayaknya penting banget sih kalau misalnya buat program-program. I think nggak cuma program tech doang ya, tapi untuk semua pengembangan kapasitas, program pengembangan kapasitas. Oke. Selanjutnya tadi juga ngomongin kalau misalkan setelah lulus ada beberapa yang masuk ke jadi mungkin kerja full time atau internship di suatu industri partner dari Gotoh Impact Foundation sendiri. Terus bagaimana sih bisa dari program ini memastikan kalau mereka saat masuk dunia kerja itu ready gitu kan? Mungkin di pengembangan kapasitas secara program belajar secara teori, atau adakah belajar skill lainnya, kayak gimana sih nyiapin supaya bener future tech ready talent gitu? Nah, jadi program generasi gigi ini itu salah satu program yang cukup holistik. Kita tidak hanya memberikan dari sisi teori aja, tapi bagaimana itu bisa merge atau di-combine dengan real world experience untuk dunia profesional itu sendiri. Nah, yang pertama, kita akan memberikan dan menurture mereka melalui beberapa teori-teori, tapi tetap industry-led. Mulai dari technical skills mereka, kemudian soft skill dan career readiness mereka, sampai ke kesiapan bahasa Inggris mereka, tapi memang di-tailor untuk kebutuhan industri. Nah, setelah mereka belajar selama 3 bulan intensif, dari sisi in-class learning-nya, dan kita meng-combine itu dengan kesempatan belajar di dunia nyata langsung. Nah, ini ada 2 tipe nih. Ada internship, kemudian juga ada capstone project. Untuk internship, itu langsung dari industri langsung, dan mereka dikasih case-case di bidang teknologi. Sehingga mereka ngeliat nih, gimana teknologi ini tuh bisa ngebantu bisnis secara keseluruhan di perusahaan tersebut. Nah, untuk mereka yang ingin lebih kolaboratif lagi dengan sesama peers-nya, mereka bisa melalui capstone project, di mana nanti mereka akan mengentaskan gitu ya, atau memberikan solusi untuk isu-isu terkini dari Sustainable Development Goals itu sendiri. Kazanya kayaknya ada yang mau ditambahin. Benar-benar. Jadi tadi itu yang udah Ong bilang juga sebenarnya holistic approach di gigi. Tapi sebenarnya itu balik lagi, aku mau narik balik kali ya ke kenapa sebenarnya gigi itu dibuat juga gitu. Gigi itu dibuat untuk jadi jembatan antara edukasi di Indonesia, institut edukasi yang mungkin belum se-develop itu gitu untuk memberikan materi-materi pembelajaran yang sebenarnya akan dipakai banget di industri. Relevan gitu. and up to date. Betul, relevan dan up to date, yang mana sebenarnya industri butuh itu kan. Jadi kita ngejembatanin 2 itu. That's why komponen utama gigi pasti di technical skill-nya gitu ya. Jadi technical knowledge-nya kita kasih. Tapi kita juga lihat kalau karena kita SMI-nya tadi orang-orang yang emang udah di industri tech kan, mereka tuh juga sadar kalau technical skill itu nggak akan cukup gitu. Anak-anak gigi itu juga kita kasih soft skill. Ada banyak macam banget, ada growth mindset, ada critical thinking, problem solving, kayak pokoknya gimana supaya dia tuh bisa berkompetisi lah gitu sama anak-anak lain. Dan yang paling penting juga adalah English skill. Itu
penting banget. Kenapa? Karena aku ngobrol-ngobrol kan sama mentor-mentor gigih yang udah kerja di luar negeri gitu ya bahkan, dan mereka bilang, mereka ngomong gini ke aku, apa yang membedakan software engineer yang digaji UMR sama digaji puluhan juta itu cuman English skill. Jadi sebenarnya gapnya itu cuman kayak yang sebenarnya tuh bisa banget kita lompatin gitu gapnya. Kayak gapnya tuh nggak sebesar itu, tapi itu core-nya, makanya kita kasih juga di gigi. Iya. Dan mungkin nambahin ya, berkaitan dengan relevansi tadi adalah mungkin di luar sana banyak banget program-program yang memang memberikan technical skill. Nah, di Gigi sendiri, kita tuh setiap batch-nya akan selalu nge-review apakah memang tech stack-nya, technical skills-nya, itu tuh memang benar-benar masih dibutuhkan atau enggak sih. Misalnya nih, ketika di batch 1 dan kedua, itu kita punya track di front-end engineering dan juga back-end engineering. Tapi kita ngelihat nih, ketika di batch ketiga, ini kayaknya kita perlu relook lagi nih, apakah ini masih relevan atau enggak. Setelah kita melakukan industry-related research, kemudian ngobrol dengan SME, kemudian juga melihat dengan tren yang ada di industri teknologi, oh ternyata kayaknya ini perlu agak digeser sedikit nih. Dan akhirnya kita reframe menjadi full stack engineering, dan dari tech stack programming language-nya pun kita sesuaikan. Waktu itu kita mengganti ke JavaScript. Dan ini juga kita butuhkan agar nantinya anak-anak ini ketika mereka mencari pekerjaan, itu juga bisa relevan dan banyak perusahaan yang tertarik untuk meng-hire mereka. Dan terkait Inggris tadi, kita juga ngeliat nih, mungkin mereka bisa belajar Inggris di mana aja ya. Tapi apa sih yang ngebedain Inggris kita sama Inggris program-program lain? Kita benar-benar tailor nih English untuk engineering. Sehingga nanti ketika mereka masuk ke dunia kerja, itu bisa lebih customized dan dibutuhkan untuk mereka supaya lebih adaptable di dunia kerja itu sendiri. Ya, kosakatanya mungkin beda ya, hal yang lebih technical gitu. Betul. Wah, jadi tadi banyak banget kayaknya ya, dari hard skill, soft skill, English, terus tadi dikasih kesempatan untuk langsung masuk dunia kerja. Terus tadi paling penting adalah mindsetnya gimana sih ngadepin tadi pembelajaran harus makin gigih, terus gimana juga untuk belajar hal baru tuh nggak gampang menyerah ya gitu. Terus mungkin tadi aku lihat prosesnya tuh panjang banget dan lama banget. Dan aku lihat juga tadi dari tahun 1, kedua, ketiga selalu ada pengembangan, selalu ada kayak review kira-kira apa sih how to make the program even better gitu. Jadi selama menjalankan program ini sebenarnya apa saja hal-hal yang paling efektif dalam melaksanakan program Tech Talent yang tadi bisa sampai sekeren ini gitu. Kayak mungkin ada satu hal yang secara teknis harus dimajukan atau mungkin harus kolaborasi sama stakeholder yang seperti apa. Sebenarnya apa sih yang menjadi paling efektif supaya programnya bisa lancar gitu. Nah, yang udah efektif menurutku adalah bagaimana kita merangkul berbagai stakeholders di program generasi gigi ini nih, Mitch. Misalnya industry partner. Nah, jadi industry partner itu adalah perusahaan yang bekerja sama dengan kita untuk memberikan kesempatan real world experience di dunia profesional. Bisa jadi internship ataupun capstone project. Nah, di 3 batch ini kita tuh udah bekerja sama dengan puluhan perusahaan. Di batch pertama 14 perusahaan, batch kedua 28 perusahaan, nah batch ketiga itu dengan 20 perusahaan. Dan kenapa ini penting banget? Nah, kalau dilihat kan sebenarnya mereka tuh bisa belajar dari mana aja ya, Miss, gitu. Dan sekarang tuh platform e-learning tuh banyak banget. Tapi yang kita lihat adalah apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan kan adalah kerja kan sebenarnya. Mereka dilihat, mereka punya value dan orang-orang yang memang perlu melihatnya itu bisa melihatnya. Nah, inilah yang pengen kita bridge dari generasi gigi. Kita punya supply-nya, dan kita juga menyatukan si demand-nya ini sendiri. Dan ini tuh akhirnya benar-benar kerasa banget. Misalnya ketika di batch ketiga kemarin, itu ada 4 anak generasi gigi itu masuk ke dalam GoTo ecosystem sebagai interns. Dan 3 diantaranya itu di-convert ke full-time. Karena memang benar, oh ternyata pembelajaran yang mereka rasakan di gigi itu terbukti adanya. Bahkan di batch kedua, itu mungkin ada perubahan policy ke batch ketiga. Di batch kedua, itu untuk skema stipend, itu kita yang memberikan dari kita. Dan jadi anak-anak magang di industri partner kita, dan untuk stipend per bulannya, itu kita yang membayarkan. Tapi kita pengen ngeliat nih, dari sisi quality, kalau misalnya mereka, si industri partner ini yang membayarkan stipendnya, apakah mereka mau membayarnya dengan kualitas generasi gigi yang lebih baik? Dan ternyata, mereka mau membayarnya. Dan dari sana kita melihat, oh ternyata kalau kita punya kualitas sebagai tech talent yang baik, itu kita tetap akan punya
market kita sendiri, dan industri partner pun mau-mau aja ngebayarnya. Itu yang mungkin membedakan juga program generasi gigi dengan program lainnya. Karena kita kayaknya salah satu, bahkan satu-satunya program yang menyediakan internship secara langsung untuk para peserta kita ini sendiri. Jadi benar-benar bisa efektif karena bisa ke-implement langsung, di-funneling langsung lah ke tempat kerjanya. Kalau dari Kazanya gimana nih? Ada gak? Nah, kalau aku itu lebih ke, aku melihat gigi itu udah lumayan efektif lah. Maksudnya dari segi desain itu walaupun panjang tapi emang harus kita pahami juga kalau untuk menanamkan skill-skill itu pasti juga butuh waktu gitu. Makanya itu gigi panjang. Nah, tadi mau nyambung apa yang udah Ong sampaikan juga, kalau untuk mendevelop tech talent itu juga berarti kita harus punya kayak mentornya juga harus berkualitas gitu kan ya. Nah, cuman balik lagi kita lihat sekarang mentor-mentor ini datang balik ke Gigi itu sebenarnya spiritnya adalah karena mereka mau give back gitu. Kita terima banget, dan kita emang karena kita tujuannya juga bikin komunitas, kita pasti open banget dengan semua mentor yang mau dia belum kalau ngomong gagap, belum pernah ngajar sama sekali, itu kita akan terima gitu, karena di sini kita pengen mereka juga berlatih untuk menjadi seorang mentor gitu. Yang penting purpose-nya sama ya? Betul, yang penting purpose-nya sama. Nah, tapi itu jadi sebuah challenge buat kita sebagai program eksekutor gitu ya, kayak gimana nih supaya mentor-mentor kita juga bisa punya kualitas yang sama. Nah, itu kenapa kita juga punya yang program namanya Mentor Fellowship gitu. Itu jadi kayak hub-nya gitu lah ya untuk para mentor atau para software engineer, penggiat tech yang emang punya semangat untuk give back, untuk ngajar ke sesama gitu. Karena aku tahu beberapa mentor itu memang mereka juga datangnya tuh dari bootcamp program gitu. Bisa dari Goto sendiri punya bootcamp atau dari bootcamp lainnya gitu ya. Karena mereka tahu, ngerasa kalau ini program-program kayak gini tuh bermanfaat banget buat dia. Jadi dia pengen banget buat give back gitu. Dan jadi dari situ aku ngeliat juga mereka punya semangat buat ngajar, ngasih transfer knowledge ke sesama tech talent gitu ya. Jadi kita rancanglah si program ini di mana mereka bisa belajar satu yang namanya facilitation skill tuh kayak gimana sih mengajar yang dua arah itu, praktis yang baiknya tuh seperti apa kayak dan itu beneran mereka di situ praktis latihan di kelas gitu ya, gimana satu sama lainnya mereka coba role play, gimana sampai ada micro teaching ya. Betul, sampai micro teaching segala gitu. Dan lebih dari itu mereka juga kita ajarin coaching sebenarnya, kayak karena di luar itu mereka juga kita harapkan bisa nge-guide anak ini peserta gigi gitu kan ya, untuk bisa ngarahin karir mereka mau gimana. Karena kan kita juga ngerasain gitu, ketika baru masuk kerja dan nggak punya mentor sama sekali, itu pasti lost banget kan ya. Kayak ini gue harus ngapain ya sebagai orang yang baru pertama kali terjun ke dunia kerja. Itu kenapa kita pengen ngelatih mentor ini, mentor atau fasilitator atau coach inilah, supaya bisa punya skill untuk nge-coaching anak-anaknya supaya juga tahu gitu mereka tuh sebenarnya apa sih, gimana cara ngeluarin potensialnya mereka, tahu mereka tuh masih harus dikembanginnya di area mana gitu. Kalau udah tahu mentornya tuh ada berapa di Mentor Fellowship kira-kira? Di Mentor Fellowship ini so far kita ada punya sekitar 200-an gitu lah. Oh, itu mentor. Banyak banget sih, dan aku sepengetahuan aku ya, maksudnya kan namanya juga orang kerja, volunteering di dunia kerja mungkin itu takes time di luar jam kerjaannya, dan kadang-kadang nggak banyak yang ngerasa kayak aduh, aku harus merasa ini penting buat aku. Tapi tadi mention kalau misalnya mereka juga sadar ini sebetulnya pentingnya untuk pengembangan mereka juga sebagai seorang mentor. Nah, itu bagaimana sih dari kakak sekalian ini juga membentuk suatu culture yang nunjukin bahwa mentorship dan actually giving your knowledge untuk anak muda dan untuk apalagi tech talent itu tuh penting, dan gimana supaya mereka bisa benar tetap angkanya 200 dan tetap bisa, bahkan hingga sekarang as I know tetap ada gitu sih mentor fellowship ini, to make this mentorship culture di generasi gitu, gimana caranya? Betul. Nah, itu kita kerjasama tentunya pasti, karena kita pengen bangun komunitas ini, kita nggak mungkin kerja sendirian kan, makanya kita kolaborasi sama beberapa komunitas yang udah ada juga, komunitas tech di Indonesia gitu. Dan beberapa kali kita juga adain event di Goto gitu ya, bareng sama employee kita juga, bahkan tadi mentor-mentornya itu juga nggak semuanya dari Goto ya, dari
industri tech gitu. Dan nggak cuma dari Indonesia doang. Betul, dan nggak cuma dari Indonesia, ada yang base di Singapura, India, gitu. Jadi semuanya emang datang dengan semangat yang sama itu, dan gimana sebenarnya kita sebagai program eksekutornya itu bisa menampung aspirasi mereka itu sih. Jadi emang kita tuh mulai dari, karena kita juga dengar kan mereka kayak jam kerjanya juga pasti harus utamanya mereka adalah kerjaan mereka kan. Jadi kelas gigih makanya kita buat malam, terus kita buat se-fleksibel mungkin juga buat nge-cater kebutuhan mereka. Betul. Gitu. Mungkin tambahan ya, selain dari sisi upskilling untuk kemampuan mereka secara pedagogi, karena mereka punya komunitas yang sama-sama mau berbagi dan ingin industri teknologi di Indonesia ini berkembang pesat, kita juga membekali mereka dengan beberapa upskilling terutama dari sisi teknisnya. Nah, tadi kan udah disebutin beberapa kali kita menyelenggarakan event kan. Nah, di sana kita biasanya melakukan update-update di industri teknologi terkini itu seperti apa sih perkembangannya, baik dari sisi tools-nya, kemudian mungkin landscape-nya, ataupun yang memang skill-skill yang dibutuhkan. Agar nantinya ketika nanti mereka transferring knowledge ini, mereka juga memberikan informasi yang relevan dan memang dibutuhkan dengan dari industri ini. Karena kan industri teknologi itu berubahnya cepat banget ya. Bisa jadi A di bulan ini, bulan depan udah B. Dan itu yang pengen kita selalu guide dan kita selalu gali di komunitas mentor fellowship ini. Jadi itu juga kayak jadi plus poinnya buat para mentor yang gabung ke mentor fellowship ini gitu. Kalau mereka juga bisa gain something lah dari sini. Betul. Gitu. Keren banget bro. Semua aspeknya kepegang ya di sini. Oke, tapi aku kayak masih tertarik banget tadi sama poin yang katanya mereka semangat banget nih buat bantu teman-teman di generasi gigi. Sebenarnya dari mereka itu sendiri, dari ya mungkin dengan ngobrol sama mentor dan apa sih yang bikin mereka semangat banget dan bener-bener pengen ngasih bantuan, atau mungkin bahkan ada yang lebih dari satu batch ngajarnya, kayak apa sih yang bikin komitmen mereka tuh tinggi banget untuk jadi mentor di generasi gigi? Aku dulu kali ya. Boleh. Jadi aku juga sempat nanya hal yang sama gitu ke mereka, dan adalah salah satu mentornya yang memang cukup dekat, dan jawaban dari dia itu adalah karena dia emang ngerasain dia juga ada perkembangannya gitu, karena mentoring skill, facilitating skill, bahkan coaching skill itu nggak hanya berguna buat di program kayak gigi aja, tapi buat balik lagi dia ke tempat kerja itu pasti digunakan banget gitu. Buat di karirnya dia. Misalnya dia mau jadi seorang engineering manager, dia pasti butuh skill itu buat nge-mentoring timnya gitu. Dan mereka ngerasain dampaknya itu. Makanya kenapa mereka mau lagi, coba lagi. Karena kan skill-skill itu cuman akan bisa, lo akan makin lancar facilitating, mentoring dengan praktis kan, dengan berlatih gitu. Makanya mereka balik lagi. Iya, mungkin nambahin juga ya. Selain itu juga, aku ngelihat bahwa engineering manager ini tuh punya satu trait yang sama. Mereka itu tuh haus untuk belajar. Nah, tipe orang kan kalau belajar tuh beda-beda. Ada yang listening, ada yang mungkin perlu diulang, kemudian ada yang perlu diimplementasikan dan lain-lainnya. Nah, dengan mereka mengajarkan ini atau mentransfer ilmunya ini, artinya kan mereka selalu update ya, fresh ilmunya. Kadang-kadang mungkin di pekerjaan kita cuma pakai satu tools aja misalnya. Tapi dengan menjadi pengajar atau menjadi coach, mereka pun harus bisa holistic mengajarkan ini ke anak-anaknya. Dan itulah yang memang perlu diasah agar nantinya skills mereka terus bertambah, terus terupdate, dan mereka juga tetap aware, oh mereka tuh ternyata punya skill sebanyak ini. Dan inilah yang akhirnya nanti mereka menjadi lebih versatile sebagai seorang tech talents dan bisa masuk ke industri mana aja karena mereka punya banyak skill yang selalu diupdate dan diajarkan untuk student-student yang belajar di generasi gigi ini. Oke, berarti mentornya berarti keren-keren ya itu. Tapi itu sebenarnya mereka cuma bisa jadi mentor di generasi gigi apa enggak deh selama ini? Enggak, jadi memang mentor fellowship ini kita desain untuk lebih luas dari itu. Untuk giving impact nggak cuma di gigi, tapi juga di program-program lain. Karena banyak banget sekarang kan ya, tech talent kan emang dibutuhkan banget. Betul. Itu kenapa banyak banget program-program bootcamp gitu di luar sana. Jadi kita setelah ngobrol sama mereka, kita tahu juga mereka tuh punya penyelenggara program-program itu ya, mereka juga punya kebutuhan yang sama, susah banget untuk dapat mentor gitu. Jadi makanya mereka juga tertarik untuk partner sama kita untuk supaya dapat mentor-mentor dari si mentor fellowship ini, karena itu butuh resource yang banyak banget juga untuk bisa
nurture para mentor ini gitu. Betul, betul. Contohnya mungkin terakhir kita berkolaborasi dengan salah satu komunitas tech, tapi khusus untuk perempuan, namanya Generation Girl. Jadi mereka melihat bahwa sama nih purpose-nya, pengen menggerakkan para perempuan untuk bisa menjadi women in tech yang punya kualitas yang baik. Nah, di sana kita ngeliat, oh ternyata dari sisi value udah sama, kita juga akhirnya bantu untuk deploying our mentor ke program mereka. Sehingga nantinya dampak yang kita rasakan ini tuh nggak cuma di generasi gigi, tapi juga di program-program yang punya purpose yang sama. Karena semangat kita adalah semangat gotong royong. Gotong royong. Jadi it's very purposeful, nggak cuma buat anak gigihnya, tapi juga buat mentornya, tapi juga buat kakak-kakak lain yang nyelenggarain. Asli sih. Setiap hari tuh ngeliat semangat atau kayak ngeliat update peserta generasi gigi yang udah dapat kerja tuh ada salah satu kepuasan tersendiri. Ngerasa ya. bangga sih. Ngerasa bangga. Oh, walaupun kita tahu ya kayak pasti ada faktor, kita tuh faktor yang cuman seberapa sih paling dengan program gigi, tapi sebenarnya kita cuman ngebantu mereka untuk ngeluarin potensialnya mereka kan. Jadi ya pasti balik lagi itu ke anak-anak, hard work anak-anaknya lah. Kadang-kadang ngerasa kayak ada buzzer-buzzer organik gitu ya. Padahal kita nggak minta, tapi kadang-kadang ada aja postingan-postingan di LinkedIn yang mereka tuh benar-benar say thank you ke generasi gigi. Atau ada satu sih yang menurutku cukup personal ya. Jadi kita kan bener banget di generasi gigi itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang di luar program journey-nya. Misalnya kita sering ngobrol nih malam-malam, kadang-kadang career mentoring sudden gitu. Dan dari sana ternyata mereka memang ada yang tipikal lebih seneng ngobrol nih heart to heart gitu sama kita. Tiba-tiba di kelas diem-diem aja ternyata punya banyak pertanyaan. Tiba-tiba one day bangun tidur tuh ada orang yang ngirim ngechat di LinkedIn gitu kan. Kak, aku mau ngasih terima kasih ya dengan adanya program generasi gigi ini, ternyata sangat membantu banget karena memang sangat personalized untuk career tipsnya, kemudian pembelajarannya, sehingga aku bisa lebih pede untuk apply kerja dan akhirnya aku dapat posisi yang aku inginkan. Di situ yang kayak, oh ternyata mungkin bagi kita tuh kecil gitu ya, tapi buat mereka itu sangat berguna, apalagi dengan persaingan dunia kerja yang semakin ketat sekarang. Bangga banget, bahkan dengernya doang, bahkan aku bukan yang nyelenggarain, tapi aku bisa ngerasain betapa bangganya kakak sekalian udah ngejalanin program ini yang on your end pasti nggak gampang juga, tapi again it makes impact for this future tech talents gitu. Nah, tadi kita udah ngobrolin panjang lebar tentang generasi gigi, udah banyak pelajaran yang didapetin. Tapi sebagai pertanyaan terakhir dan juga penutup, ada gak sih pesan yang pengen disampaikan untuk teman-teman gigi atau ya seluruh orang yang ada di ekosistem gigi gitu? Mungkin bisa disampaikan nih. Jadi Ong dulu. Untuk yang ada di ekosistem GIF ya, baik peserta ataupun stakeholders ataupun orang-orang yang mungkin tertarik untuk menyelenggarakan program ini. Pertama, untuk para peserta, kita sangat bangga dengan kalian, dengan semua pencapaian kalian, dan setiap cerita-cerita seru yang kalian kebagikan sama kita. Dan semoga kedepannya kalian tetap bisa menjadi pulang tunggung gitu ya, untuk kemajuan dan juga transformasi digital yang ada di Indonesia. Karena potensi ekonomi digital kita tuh gede banget. Nah, kemudian untuk para stakeholders, terutama dari industry partner ataupun company partner, government dan university, teruslah bersinergi untuk nge-bridge antara pendidikan yang ada di akademik, kemudian disatukan dengan kebutuhan industri yang ada. Karena percayalah, dengan adanya bridging itu ataupun kolaborasi yang udah dilakukan berbagai pihak, tidak hanya di generasi gigi, sangat membantu untuk employment issue ataupun kemajuan yang ada di industri teknologi. Dan untuk teman-teman dari penyelenggara yang ingin menyelenggarakan program serupa, kita berharap gitu ya, apa yang tadi udah kita sampaikan, mulai dari relevansi untuk technical skill ataupun soft skill-nya, dan juga kolaborasi-kolaborasi yang ada, baik dengan program serupa, dengan industri partner, dengan academic partner, itu terus berjalan. Dan yang pastinya kualitas dari sisi komunitasnya nih, untuk memberikan pengajaran yang baik,
agar terus digalakan gitu ya, agar nantinya baik dari sisi supply, demand, kemudian partner itu bisa berkolaborasi bersama sehingga ekosistem talenta teknologi ini tuh akan terus ada nantinya dan kita tetap bisa catch up dengan kebutuhan industri dan juga kemajuan industri yang semakin pesat. Itu sih kalau dariku. Lengkap sekali. Kazanya nih. Kalau aku yang pertama pasti kalau untuk anak-anak gigih, thank you banget. Karena tanpa anak-anak gigih, kita nggak akan jadi kita yang sekarang. Kayak ini banget ya. Yeah. Tapi itu emang aku belajar banyak banget dari program ini, dari gimana caranya managing stakeholder, karena ketemu banyak banget sama orang, mulai itu dari orang-orang industri, mentor-mentornya, sampai ke anak-anaknya, dan itu semua butuh cara berinteraksi dan mereka pasti unik dan mereka juga punya kebutuhannya masing-masing dan gimana kita itu bisa nge-cater semua itu kan ya. Jadi thank you banget dan semoga apa yang udah kita kasih juga ke mereka itu bisa dibawa dan disebarkan juga ke teman-temannya yang lain gitu yang juga pengen belajar. Nah, selain itu untuk organisasi lain atau company lain gitu yang ingin juga membuat program gigi, serupa gigi gitu ya. Mungkin pesan aku satu tentang punyalah semangat yang sama kayak kita gitu ya. Karena program desain itu bisa berbagai macam dan nggak ada bener salahnya juga sebenarnya. Itu balik lagi kayak gimana mereka ngelakuin riset, gimana mereka ngobrol sama anak-anak dan bisa memenuhi kebutuhan itu semua gitu. Tapi yang satu pasti yang harusnya sama adalah semangat gigihnya itu sih yang penting menurut aku. Jadi semoga itu juga jadi landasan mereka untuk membangun program nantinya. Semangat untuk bertumbuh bersama. Semoga keluar ya semangatnya lewat layar nih. Oke, jadi thank you banget Kak Om dan Kak Zanya udah sharing semuanya. Semoga ini bisa bermakna untuk teman-teman gigi di sana atau mungkin ada program mirip generasi gigi lagi dan tentunya pasti lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi supaya bisa mencapai transformasi digital Indonesia yang lebih merata gitu kan. Oke, so terima kasih untuk hari ini. Thank you Micha. Thank you so much. Nah, mungkin tadi Kak Ong udah summarize kira-kira insights yang dapetin dari podcast kali ini apa aja, tapi aku mau coba ulang lagi nih, apa sih yang aku dan teman-teman bisa pelajarin dari podcast ini. Yang pertama, dalam membuat program seperti generasi gigi ini, itu tuh kesempatan harus dibuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, terlepas dari daerahnya, background pendidikannya, bahkan usia gitu. Yang kedua adalah untuk membentuk future ready talent, itu programnya harus dibuat holistik, di mana para partisipan bisa mendapatkan pengembangan hard skill, soft skill, English, mindset yang tepat, dan juga yang paling utama adalah real world experience. Yang ketiga, untuk pengembangan kurikulum program ini sendiri, itu harus relevan dengan kebutuhan industri. Jadi, itu harus dibentuk bersama dengan tech experts dan juga tech industri yang lainnya. Yang keempat, untuk mencetak anak yang berkualitas juga dibutuhkan ekosistem yang mendukung, baik itu dari mentor berkualitas maupun industri partner yang siap untuk menampung mereka untuk mengaplikasikan pembelajarannya, baik lewat internship ataupun capstone project. Yang terakhir, melihat tech landscape yang terus berubah, ternyata para mentor tuh juga harus di-nurture, bukan cuma partisipan aja. Jadi mereka harus punya suatu komunitas di mana mereka bisa saling belajar, saling satu sama lain, baik itu materi yang paling up to date, ataupun tadi skill-skill cara mereka coaching dan lain sebagainya. Nah, itu dia video untuk hari ini. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu insights lebih banyak lagi dari GoTo Impact Foundation, yuk nonton video-video lainnya di channel YouTube ini. Terima kasih semua, dadah!